Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2627 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop tentang perkawinan. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang perkawinan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa pernikahan itu penting? Yang pertama Saudara, perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi, kenapa pernikahan itu penting? Yang pertama kita belajar untuk mencegah dosa percabulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita satu peringatan, supaya kita memiliki pasangan sendiri. Bukan bertiga, bukan berempat. Berarti kan firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menikah dengan cara monogami, bukan poligami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan ada supaya apa? Supaya kita terhindar dari dosa-dosa percabulan, dosa-dosa seksual. Ada yang kita bisa lampiaskan kepada siapa? Kepada pasangan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dosa persinahan atau percabulan bukan saja terjadi pada saat orang itu melakukan, tetapi masih diolah dalam pikiran, masih menghayal, masih berhalusinasi tentang seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mengingini untuk berhubungan dengan orang itu karena mungkin melihat bodinya yang aduhai. Saudara ingin tidur dengan dia, padahal belum dibuahi, belum dilakukan, masih dalam pikiran. Firman Tuhan mengajarkan kita sudah berdosa. Kita sudah berzina dalam pikiran kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah baik kalau saudara itu menikah. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman Tuhan ini mau meneguhkan kita. Adalah lebih baik kalau saudara menikah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan Adam dan melihat bahwa tidak baik kalau dia hanya sendiri. Makanya Tuhan menciptakan bagi Adam seorang perempuan yang nantinya akan menjadi penolong buat Adam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa pernikahan itu harus dua orang yang lawan jenis, bukan sejenis. Dan dalam pernikahan itu, pasangan masing-masing dia harus saling tolong-menolong, harus punya satu visi, mengerjakan dalam kehidupan mereka sebagai misi hidup mereka, yaitu mempertahankan keluarga mereka utuh, kudus, supaya terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi tujuan pernikahan saudara untuk menjaga hidup kita supaya tidak jatuh dalam dosa percabulan, dosa persinahan. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak juga yang sudah menikah tapi selingkuh, sudah menikah tapi masih melakukan dosa percabulan, persinahan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kemarin kita sudah belajar bahwa ketika mereka melakukan dosa itu, mereka melakukan dosanya itu dari dalam diri mereka sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita melakukan dosa, biasanya terjadi di luar. Kita pukul orang, itu terjadi di luar tubuh kita. Tapi ketika kita berbuat dosa, cabul atau zina, itu terjadi dari dalam. Saudara, ketika kita berbuat cabul dan zina, selingkuh dengan orang, kita menjadi satu tubuh dengan orang itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dosa percabulan, dosa persinahan itu sangat-sangat berat di hadapan Tuhan. Saudara ingat ketika Raja Daud jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Makanya anak yang dikandung oleh Batseba dengan Daud, ya sebelum Salomo, itu kan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memberkati orang yang menikah hasil dari perselingkuhan. Tuhan tidak akan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah monogami, bukan poligami. Makanya firman Tuhan dikatakan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi hanya satu sampai maut memisahkan. Bapak Ibu Saudara, memang Paulus dia tidak menikah. Karena apa saudara? Karena dia kuat imannya. Kalau kuat imannya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kita nggak kuat imannya. Betul? Tuhan Yesus juga nggak menikah. Karena apa? Imannya luar biasa. Hidupnya memang betul-betul diberikan menjadi satu korban yang tidak bercela, yang kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada orang-orang yang memang memberikan dirinya kepada Tuhan, itu nggak masalah. Tapi lebih baik kalau saudara menikah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana peran suami istri dalam pernikahan? Ayat 3 dan ayat 4. Perhatikan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya.
Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana peran suami istri dalam pernikahan? Yang kedua, suami dan istri harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih ego, saudara lebih baik jangan dulu menikah. Menikah itu saudara gak gampang. Saudara, banyak orang kan akhirnya memilih, aduh saya kok sepertinya menikah dengan kamu jadinya terperangkap. Dulunya waktu masih pacaran kamu baik, tapi setelah menikah aslinya keluar saudara. Kayaknya saya gak cocok sama kamu. Karena mungkin lawan jenis, makanya banyak orang yang cari sejenis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Menikah itu tidak gampang. Saudara, memang kalau orang lagi jatuh cinta, orang bilang tai kambing ngerasa coklat. Saking indahnya cinta saudara. Tapi kalau saudara sudah menikah, saudara yang dikasihi Tuhan, 2-3 bulan cinta itu pudar saudara. Yang ada pada masing-masing pasangan yang terekam adalah istri yang cerewet, suami yang kasar. Saudara itu, jadi cinta itu saudara akan berubah jadi kasih kalau saudara paham kebenaran firman. Sehingga saudara akan menerima apa adanya pasangan saudara yang mungkin setelah menikah banyak perubahan. Tapi karena saudara mengasihi dia dengan kasih Kristus, saudara menerima dia apa adanya. Tapi kalau saudara tidak berubah cinta kepada kasih saudara, akhirnya apa saudara? Saudara kecewa, saudara akhirnya melakukan kesalahan fatal, menceraikan pasangan saudara dan sebagainya. Saudara dengar ini firman Tuhan baik-baik. Suami dan istri harus memenuhi kewajibannya. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Amin. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Saya yakin dan percaya, kalau suami istri menjalankan firman Tuhan ini, pasti rumah tanggamu bahagia. Dan kalau rumah tanggamu bahagia, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Saudara, kalau istri suka tanduk-tanduk suami, saudara, dan suami kasar kepada istri, saya yakin dan percaya rumah tangga itu tidak bahagia. Betul? Rumah tangga yang bahagia kalau suami istri melakukan firman Tuhan, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, pasti rumah tangga itu diberkati. Saudara, kalau suami istri memenuhi kewajibannya masing-masing, oh haleluya, rumah tanggamu akan terus mengalir dengan berlimpah-limpah berkat-berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana suami istri menyelesaikan masalahnya. Saudara perhatikan ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Bagaimana suami istri menyelesaikan masalah? Yang ketiga saudara, harus tetap bersama-sama. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, kami hamba Tuhan tidak mengajarkan kepada saudara bahwa dalam pernikahan itu berjalan baik, lancar. Pasti ada badai, pasti ada gelombang yang menghantam biduk rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, saudara tetap harus bersama-sama. Jangan tinggalkan kapal saudara. Saudara harus menghadapi semua gelombang badai yang menghantam rumah tangga saudara. Saudara harus hadapi bersama-sama, dan saya percaya ketika saudara bersatu bersama-sama, saudara kuat, Tuhan akan menyertai, memberi saudara kekuatan untuk menghadapi semua masalah. Amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan dalam rumah tangga. Saudara, janganlah kamu saling menjauhi.
Artinya tetap bersama-sama, hadapi semua masalah itu. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ini bicara pisah ranjang. Untuk apa saudara? Saudara sadar, jangan sampai saudara dalam fase ini, ketika saudara ribut, lalu saudara pisah ranjang, lalu saudara dikuasai iblis, sudah tinggalkan pasanganmu. Buat apa kamu menikah terus kamu ribut setiap hari dengan dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, fase di mana orang pisah ranjang itu supaya dia merenungkan kesalahannya. Supaya apa? Dengan batas waktu mungkin sehari 2 hari pisah ranjang, kemudian dia menyesali karena biasanya tidur sama-sama, sekarang tidur sendiri banyak nyamuk. Habis itu saudara dia sesali perbuatannya, kesalahannya, akhirnya bersatu kembali. Itu tujuan dari pisah ranjang, bukan pisah selamanya, tetapi untuk merenungkan kesalahan. Tujuan dalam pernikahan bersatu, bukan berpisah. Rancangan Tuhan dalam pernikahan ya menjadi satu daging, bukan pisah, bukan cerai, bukan, tetapi jadi satu. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau rumah tanggamu cekcok, ribut terus, saudara, bagaimana saudara mendapat berdoa? Makanya pisah ranjang itu akhirnya membuat saudara yang bermasalah itu merenungkan kesalahan saudara, kenapa ini harus terjadi. Saudara minta pertolongan pada Tuhan, saudara berdoa, maka kasih Tuhan itu akan memenuhi saudara berdua yang tadinya ribut, berantem, sudah saling ancam mengancam, oh saya akan ceraikan kamu, akhirnya karena kekuatan doa akhirnya jadi satu kembali. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana suami istri menyelesaikan masalah. Harus tetap bersama-sama, bicara 4 mata, cari solusi. Kalau saudara mentok, sepertinya jalan buntu yang saudara hadapi, datang kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang perkawinan. Kenapa orang harus menikah? Karena supaya kita dapat melaksanakan firman Tuhan untuk beranak pinak dan mencegah dosa percabulan. Itu yang paling penting. Memang tidak bisa disangkal, ada orang yang tidak menikah karena mau fokus pada Tuhan, itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau saudara menikah. Yang kedua, bagaimana peran suami istri dalam pernikahan? Suami dan istri harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, bagaimana suami istri menyelesaikan masalahnya? Harus tetap bersama-sama, hadapi semua masalah. Dan saya yakin dan percaya, saudara, masalah itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang dewasa, iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara yang lain supaya mereka juga diberkati.
karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.